kasih Bapa. Bapa, kami umat-umat-Mu, Haleluya, puji Tuhan. kami rindu Sayang Kau, Ya Yesus, rindu aliran Ya Yesus. Haleluya. hatiku tak tahan Menunggu bagaikan gersang. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Katakan seperti Musa yang haus sampai kita berdiri tangan berjanji. Amin. seperti Musa yang haus, Rindu aliran sungai-Mu. hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Bagaikan
Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan, kami boleh dengan sukacita memohon Amin. Haleluya. melayani kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau baik bagi kami. Haleluya. Puji Terima Tuhan. kasih Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu Haleluya. melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat Amin. pertolongan-Mu, buat penyertaan dalam hidup kami. Haleluya. Kami penuh dengan sukacita karena kami boleh lagi datang memuji menyembah Engkau. Amin. Kami boleh Haleluya. berjumpa dengan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi Amin. setiap hidup ini, setiap hati kami, setiap pribadi kami. Haleluya. Dan kami Tuhan mau diberkati lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami Haleluya. harapan-Mu Amin. dengan menyatakan setiap kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi kehidupan dalam setiap pribadi dalam kehidupan ini, Amin. Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami siap dilatih dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan oleh hamba Tuhan, orang tua kami, Rudian Senior. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak namanya lengkap Yosias Rudian. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, begitu baik Tuhan dalam Haleluya. kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan buat kita orang semua. Sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama dalam beribadah memuliakan Tuhan. Dan lebih dari itu, apa sebab orang datang di sini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena orang selalu merasa berutang terhadap Tuhan. Orang kalau pak utang pak orang, kalau orang rasa memang ditolong, selama belum berapa bayar itu utang, ya nak tasono kalau tidur. Oh kasihan, dia dah turun pak kita berkeperluan, cari duitnya nak dapat. Pilih Pak Bro ini boleh minta tolong, ya Pak Bro, kita tak perlu apa? Ya, tada mesti kawin tapi anak menak dadoi. Mar kalau Pak itu kumang salah. Mesti kawin anak kata dadoi. Ini cuma umpamanya dan tapi sebelumnya saya sekali lagi bersyukur karena Tuhan sangat baik buat kita semua. Dan sebelum kami lanjut, saya mau perkenalkan diri, ini sama tapi anak cucu. Sudah diungkapkan tadi. Walaupun demikian mungkin ada yang belum kenal. Siapa itu opa so rambut putih begitu mau bicara apa orang? Mau dapat apa orang? Baru mau lihat tuh stand, apa sih dia mau bikin apa orang? Tapi ini sudah menjadi sikap saya sejak saya ikut firman Tuhan. Dan pada akhirnya salah satu yang menjadi kenyataan, tempoh hari ini gembala di sini masih anak-anak, ini ADPAD. Ada berapa orang, memang kita banyak anak. Kalau sekarang mau tanya berapa tuh anak? Cuma 9. Oh kata, apa semua gitu? Dapat malu toh? Kau kerja apa? Pegawai negeri kasihan. Pegawai negeri ini boleh banyak anak. Tapi itulah kenyataan. Karena banyak tempo do anak-anak lagi. 5 somarete ke sana kau mulai. Dorang bikin ibadah. Anak-anak. Angko gembale. Angko ini. Kalau orang rumahnya, para main.
Lain bilang, kalau tuh om ini tepuk tangan ya bapak gini. Ada tuh, orang semua adu-adu. Begitu perkembangannya ternyata ada kenyataan. Ya saya bersyukur, puji Tuhan. Dari keluarga kami Rukian Panikenan sangat-sangat merasakan diberkati. Amin. Berkat ini bukan karena banyak duit, karena rumah bertingkat dan lain-lain, bukan itu. Karena ada damai sejahtera dari Tuhan itu. Itu yang memberi kekuatan bagi kami. Ya. Sehingga pada hari ini saya diberi tugas untuk melayani firman Tuhan. Umpamanya gembala di sini mengatakan, Bapak bawa firman ya. Karena DP Bapak, saya tidak mau. Tapi karena gembala yang menurut, tak ikut akan. Jadi saat ini bukan status saya sedang berbicara, saya ayah dari gembala Feberugian. Saya sama-sama anak Tuhan, pelayan Tuhan. Adik mereka di Riau juga begitu. Waktu saya dimintakan melayani firman, saya ungkapkan sama. Kalau Evo bilang, Bapak layani firman karena DP Bapak sebagai gembala, dia bilang tanda mau. Tapi karena dia gembala yang Tuhan percayakan menjaga domba-domba jemaat Tuhan, ya saya harus ikut. Sehingga saya berkata, saya tidak pernah sekolah Alkitab, betul. Kita ini bukan pendeta, bukan. Kita ini jemaat, kita anak Tuhan. Cuma dengan kemurahan Tuhan, kalau apa yang Tuhan percayakan sama saya, sama keluarga saya selalu bilang, di mana kita pikir. Karena gembala memintakan, maka saya percaya itu Tuhan yang berbicara lewat gembala itu, firman Tuhan oleh hamba Tuhan ini. Itu keyakinan saya. Saya bilang, apa yang Tuhan orang suruh pak kita bikin. Kalau orang bilang menyanyi, kita menyanyi. Kalau orang bilang sembahyang, pimpin kita sembahyang. Kalau mau baca Alkitab, kita baca. Cuma baca, no? Kalau bilang khotbah, ya kita khotbah. Puji Tuhan. Jadi itulah saya, Yosias Rukian, yang baru 82 tahun lebih. Tapi istri saya yang tercinta 83. Memang istri saya lebih tua 1,5 tahun. Mar sampai saat ini puji Tuhan masih dia lebih kuat. Ini terbuka. Lain kali tak kurang marah-marah. So tua kuat mau pibak jualan di pasar. Mau batenteng sayur, rampa-rampa, pisang, olah di pasar. Aduh. Kalau mau kasih dia otot, ini mau batenteng. Ini cerita benar. Masa khotbah kok mau berdusta? Supaya dia bertobat dari itu. Cerita begini kan bakal lain. Kalau dia pergi pasar, karena di mundur pasar melompat. Cuma kalau dari rumah pikir kira-kira ya lebih dari setengah kilo, hampir 1 kilo. Karena dia baik sayur. Habis makan mereka jam 10 malam masih baik sayur. Kita seberapa kali mimpi masih dia dapat baik sayur. Pas ke sana sudah tetap tidur jam 12 kali. Jam 2 bangun, duduk. Terus sembahyang. Kalau sobat gitu, iya jodoh. Kalau banyak muatan, kita kata baku turun bawah di pasar. Sehingga ampas di pasar. Kita cuma baku turun bawah sampai di pasar, tambah balik pulang tidur. Ya memang begitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang adalah sehat-sehat. Kehadiran kami kalau dalam rangka
perkawinan cucu kami, ini ibunya. Ya maaf, terangnya nak satu ibadah dalam baru habis kawin karena begitulah. Orang dari Mundung, Tombatu. Datang kawin tuh cucu dompet anak di Telling Hills. Mungkin banyak di sini yang hadir. Jadi bagaimanapun juga, ya segala macam kerepotan ada. Jadi semua bagai di sini jadi kamu, di sini kamu. Ya. Puji Tuhan, itulah sekilas, dan kami akan baca firman Tuhan. Ini firman Tuhan ya, sudah dapat ranking berapa kali dari khotbah, anak sekolah minggu hafal. Saya suka tuh firman Tuhan yang ada cerita di dalamnya. Semua cerita yang ada di Alkitab, dia ada orang-orang di dalam cerita itu atau apa, itu adalah firman. Puji Tuhan. Kita melihat Markus pasal 6 ayat 45. Markus pasal 6 ayat 45. Di situ dia judul yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus berjalan di atas air. Kalau tidak keberatan kita berdiri. Saya baca ini dengan tidak mengurangi kuasa firman mulai ayat 45. Tapi kami akan membaca Markus pasal 6 ayat 48. Markus pasal 6 ayat 48, kata firman ini demikian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat 9. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi kita bersyukur firman Tuhan hari ini atau pagi ini bukan tapi semua orang tahu, dari sekolah minggu tahu. Tapi saya tahu bahwa firman Tuhan itu tidak pernah usang. Artinya firman itu tidak pernah tua. Orang manusia jadi tua. Lebih lama tata umur, lebih lemah tuh fisik tuh kondisi. Saya saja yang 82 tahun tidak mungkin mau kalahkan anak saya atau gembala saudara-saudara di sini yang masih 50 tahun. Tentu mereka lebih kuat. Namun demikian, dalam rangka menghadapi atau untuk melangkah kita dalam iman kepada Kristus, ya diajarkan oleh Yesus orang saling menguatkan, saling mengingatkan, saling melengkapi itu. Dan hari ini pembacaan ini sekali lagi sudah sangat lumrah atau sudah sangat diketahui, tetapi karena ini firman maka ada rahasia yang perlu kita angkat dalam rangka menguatkan iman kita. Sebab tidak ada apa yang memberi kekuatan iman kita selain firman adalah Yesus. Nah itu sebabnya orang datang di tempat ini. Ketika orang ingat ada ini hari ibadah, biar sibuk di rumah ada pekerjaan yang belum terselesaikan, kita tinggalkan. Mari terapi ibadah. Puji Tuhan. Sekali lagi di sini, kalau di sini Yesus berjalan di atas air. Biasanya Yesus dalam cerita-cerita ini, di mana dia pergi sama-sama dengan murid-murid. Bahkan sebelum peristiwa ini, Yesus baru selesai
memberi makan 5.000 orang dengan suatu mujizat yang luar biasa. Dalam perjalanan mereka sama-sama dengan seluruh murid, 12 murid. Nah, ketika itu justru mereka sama-sama, dan murid-murid ini juga tentu melihat apa yang Tuhan buat waktu itu. Sampai Yesus bilang, kita ini mau lihat orang pulang, banyak orang ini lapar, nanti orang mau pingsan di jalan. Dia bertanya, ada roti pak kamu? Murid bilang, aduh, manusia berbagi banyak, mau kasih apa? Ini sore mau pergi cari makanan di mana? Nah, ini murid belum mengerti, padahal dia murid hari-hari berjalan dengan Yesus. Tapi orang pikir, apa ini guru begini? Bagi banyak orang mau tanya dia, lihat orang 10 biji roti, 1 sak lagi. Mau sekanyang nih dia. Ini yang mereka belum mengerti. Sehingga Yesus, ada roti pak kamu? Tidak ada lagi. Betul ada anak di sepanggal di situ, ada anak bilang, oh kita ada cuma 5 roti kau 2 ekor ikan. Mari kemari. Nah, itu kan peristiwa itu. Dan terjadilah mujizat besar di situ. Pada akhirnya sekian banyak orang pulang dengan penuh sukacita, kenyang. Mana tuh rotinya nak habis, malah tak tinggal lagi 12 bakul. Habis itu cerita, dia pesore, dia pesian, dia bilang, kamu, bakamu kayu kamu. Ini selain lagi dia bicara. Dia suruh murid ke muka menyeberang ini laut ini. Kamu kayu. Sebab di sini dia katakan dari ayat 45 sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Lalu sekali lagi sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Sokanyang ini ribuan orang, dia bilang pulang semua kamu. Tentu pulang orang kemain, baca cerita di jalan. Aduh kita kan kebetulan tadi so lapar sekali. Kemain kan. Orang makan sampai kanyang sampai kanyang, dia suruh pulang. Tapi itu murid-murid, dia bilang, kamu berjalan lebih dulu menyeberang ke Betsaida. Jadi di sini ada 2 kelompok murid dengan banyak sekali orang. Begitu terjadi, kita langsung tahu itu cerita dia pergi. Sementara murid-murid berada di atas dengan payah mendayung perahu, orang kasihan dihantam angin sakal. Angin sakal angin yang menghantam dari depan. Kalau sekarang ya ada kapal-kapal besar, ada dulu Kambuna, Sini, apa segala macam. Tapi dulu kasihan cuma perahu. Dorong kalau badayung. Tapi karena ada angin sakal, angin dari depan, jadi sulit. Bahkan topan mengamuk. Sehingga perahu mereka mulai masuk air, mau tenggelam. Sementara Yesus, dia tahu sekali. Dia bilang, oh kasihan mencapai murid-murid. Dan seiku akan kita dah suruh bakar muka. Kau siksa orang di jalan. Angin topan hantam. Nah orang kalau sebegitu di tengah laut, ketakutan luar biasa. Apalagi orang bukan orang di pinggir laut. Memang ketakutan. Ini murid-murid mulai ketakutan karena dihantam angin yang begitu luar biasa. Tidak ada Yesus di situ. Tapi Yesus tahu di mana dorang, apa dorang hadapi. Apa dorang kanyang atau lapar. Apa dorang berjalan bagus-bagus atau siksa. Itu Yesus tahu. Karena dia yang suruh. Kau berpikir ikut akan dorang dah suruh. Tengah laut kasihan. Itu bacaan tadi. Oh kasihan ini murid.
sedang siksa di jalan dihantam dalam ketakutan. Lalu dia datang. Dia mau datang memberi pertolongan. Hanya saja di Alkitab kita tahu Yesus berjalan di atas air. Sementara berjalan, apalagi jam malam-malam jam 3. Dalam situasi yang mencekam daripada murid-murid ini karena dihantam gelombang, sementara takut, mereka lihat ada sesosok tubuh di atas air. Jadi double orang punya takut. Saking semakin lama bataria karena bahaya, datang lagi lihat ada sesosok tubuh di atas air. Lalu mereka teriak, itu hantu. Kalau Pak Dede orang Manado sini, spok. Cuma kita nggak pernah lihat spok. Cuma banyak kan begitu. Dulu dapat lihat spok kata. Kita ingat gembala di sini waktu dia masih anak-anak. Maksudnya dia rajin bermain-bermain baru masih SD. Pernah timbul tiba-tiba lari darah Tuhan. Sopi dia pada PO papan. Dia pengen. Tuhan. Orang juga yang jadi takut. Dia takut, orang lebih takut. Ada apa? Rupanya dia yang ada palia kata rupa ada sapi modusu pada dia, padahal enggak. Rupanya begitu. Dorang lihat ini ada sesosok tubuh di atas air. Itu hantu. Kalau hantu orang takut sekali. Tapi apa saudara-saudara? Ini yang kita mau angkat. Untuk kita masukkan dalam kehidupan rohani kita ada apa di sini? Seringkali kita selalu ada dengan Yesus seperti ini. Tapi ada kalanya Yesus izinkan orang berjalan di mana? Mobil beke, ada di kendaraan atau di pesawat udara atau di laut. Karena orang punya kebutuhan, orang punya pekerjaan. Yesus tahu itu. Orang selalu diajarkan dan orang speaking. Di mana orang mau pergi, orang sembahyang Tuhan. Kami mau berangkat, Tuhan jaga. Puji Tuhan, dalam nama Yesus tidak berangkat. Dan memang begitu. Kecuali ada orang yang nggak bikin. Tapi kita tahu orang jemaat Tuhan sama begitu. Ya. Nah begitu. Ada kalanya memang senang-senang. Tapi tiba-tiba ada hal-hal yang membuat sesuatu yang kita tidak inginkan, bahkan membahayakan seperti ini. Tapi ketika orang ada dengan Tuhan dan menyatu dengan Dia, dimanapun orang pergi, Dia ada. Apalagi istilah kita sudah menyatu dengan Tuhan. Amin. Karena semua orang yang dibaptis di dalam Kristus sudah bersalut dengan Kristus. Asal tak bungkus. Jadi kalau orang Yesus sudah bungkus mau tak kok apa? Cuma orang masih manusia yang terbatas, kok masih di dunia yang fana. Itu sebabnya banyak persoalan yang kita hadapi seringkali tidak mampu kita lihat. Kita takut dan lain-lain, kita kecewa. Itu hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Amen. Saya juga sudah tua begini, masih kali-kali ada tuh rasa takut. Tapi ketika muncul, masa Tuhan tidak bungkus pak kita apalagi sekarang dunia ditakutkan, digemparkan, digoncangkan oleh COVID-19. Di dunia ini berapa negara saya mau tahu itu. Tiap hari kasih tunjuk, orang tahu di televisi, di HP, orang lihat. Berapa banyak sekarang dan lain-lain, itu orang lihat. Tapi kita lihat apa yang Tuhan Yesus bilang ketika orang dalam ketakutan. Ayat yang kita baca ulang. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air
dan Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan. Orang digemparkan, digoncangkan oleh ketakutan karena itu COVID-19. Tapi orang sudah dibungkus oleh Kristus. Ketika dalam satu, orang dia gak timbul takut, itu sebabnya jatuh. Nah itu. Ketika orang ada sesuatu, dah Yesus. Itu memang sudah menjadi ungkapan kita, ungkapan rohani. Secara spontan, kalau kita ada sesuatu, apalagi tiba-tiba mau celaka, dah Yesus, Tuhan tolong. Orang pernah alami. Saya di atas waktu bonceng dengan hamba Tuhan, gembala, otot tabrak, lempar 6 meter orang. Saya baca darah Yesus. Itu gembala yang pegang setir, Tuhan tolong. Dan memang ternyata yang menabrak yang korban. Orang yang menabrak karena setengah mabuk, dorang tali palipat tuh otot, korban dorang. Orang selamat sampai nih hari bercerita di jemaat sini. Nah itu orangnya. Puji Tuhan. Waktu pulang, ini gembala di sini masih anak kan? Saya bilang, DP mama leso tako, dan celaka. Dia pendiata sampai semua nangis. Karena mereka bersuka, Allah ada apa-apa. Nah itu, beginilah terjadi. Jangan takut dalam situasi ketakutan yang luar biasa. Karena orang dibungkus pakan itu menyatu dengan Kristus. Jangan takut, aku ini. Haleluya. Jadi orang jangan berikuti COVID-19 berita di sana di sini di sana orang mati dengan corona dan lain-lain, silakan. Tapi orang jangan terbawa arus COVID-19, jangan itu yang kesenyorpat orang. Mengapa? Karena orang ada pegangan, ada iman. Tidak usah takut. Malah kita bilang orang panako masuk neraka. Itu. Di Wahyu berapa itu? Kita tidak terlalu penghafal ayat. Kecuali kegembala orang pendeta orang hafal semua. Nah saudara ini orang punya pegangan. Iya kan? Kita coba gitu. Engkau tapi ketika ada Tuhan. Jadi kita tidak gampang anyor. Karena iman kita justru dikuatkan. Mengapa? Ada satu murid di situ juga bilang. Dia ungkapan selanjutnya itu Simon Petrus. Apa dia bilang? Ketika terjadi dan dia bilangnya itu hantu dalam situasi yang takut sekali, Pak Batari itu hantu tolonglah dan lain-lain. Dia dengar, jangan takut, aku ini. Ketika suara ini muncul, salah satu murid dari 12 orang itu, Simon Petrus, dia bilang begini, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air, datang kepadamu. Dari 12 orang itu cuma di satu yang bataria begitu. Dia dapat, oh iya ini sudah baru habis bikin mujizat, tahu kenapa batangan. Dia teringat itu sambil teringat dia bilang, tapi dia mau uji lagi. Inilah ke manusia. Kalau engkau Tuhan, orang tahu orang Tuhan ada, tapi seringkali itulah sifat manusia. Sembahyang mereka, aduh kira-kira mau sembuh ini atau bagaimana? Tapi ketika hati kita betul-betul bulat dalam ungkapan doa kita, seperti Petrus, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan ketika ungkapan ini muncul, tidak lama-lama Tuhan Yesus
marilah, datanglah. Nah, ini Petrus dia berani mempraktekkan iman. Dia, oh iya kan, ini tuh udah bikin mujizat. Doa kita ini selalu paman, kamu uji. Kalau engkau Tuhan suruh aku datang padamu berjalan di atas air, mari. Seringkali kita ketakutan, tapi di situasi, masalah, tantangan, persoalan yang sangat berat pun Tuhan tidak akan biarkan kita. Amin. Dan situasi kalau kita dalam, ya kita juga pernah sakit semua mati. Tapi ketika dalam berdoa muncul iman. Amin. Lalu apa dia bilang? Mari. Itu orang lain kali kalau ada sesuatu malah minta kerja jo tarik Pak Yesus. Petrus begitu. Kalau mau Tuhan suruh Pak kita. Saya datang tarik kok mau suruh. Ini cilaka. Tapi orang semua datang kepada Tuhan karena ada maksud. Tuhan mau suruh orang jadi terang di dunia ini. Paling kecil itu. Tuhan mau Tuhan suruh panggil orang supaya orang jadi kesaksian, jadi saluran berkat. Pertama, berkat saluran berkat dalam rumah tangga. Itu pertama. Jangan orang tarik sebikin banyak orang berhasil dan lain menasihat orang. Orang bawa kaya terus orang siapa tuh Pak Kudus? Oh tuh laki bini itu. Oh akhirnya dia pelayan. Oh iya no. Nah bagaimana lagi menjadi saluran berkat? Nah itu. Tapi kami percaya orang ini ada yang terangkat dari firman ini. Mari. Terus ketika tolong Tuhan, mungkin ada tuntutanmu, suruh saja aku apa maumu. Nah itu kalau orang bilang begitu, tadi jadi nyaman. Apalagi dia jangan lama-lama. Itu. Amin. Kita bertindak seperti Petrus. Lalu kita lihat sini. Kenapa siapa yang dia panggil? Cuma tuh Petrus. Karena dia bilang, kalau Tuhan suruh Pak kita, kemarin itu lain cuma bapak tengok. Petrus pajaran, turun dari perahu, dia pajaran, aduh, mati mata dia sepatu Yesus karena ada bapaknya. Bersadak. Pajaran di atas air, aduh, bagus. Cuma dalam cerita ini, senang lama tarik sampai Pak Yesus, dia tengok. So, lihat tuh angin, ada rasa angin so tiup karena kok dia mulai tengok, oh, semula dia tenggelam. Tapi ketika dia mulai tenggelam, dia, oh Tuhan tolong. Tuhan Yesus naik. Nah itu kan dia cerita. Amin. Puji Tuhan. Jadi ketika iman kita optimis, artinya yakin yang sesungguhnya dalam sesuatu permintaan pada Tuhan, pasti dan pasti. Cuma cara Tuhan, ada orang minta, dan habis minta, dia kasih. Tapi ada yang dia proses kasih lama-lama. Nah, ini pencelaka. Selama kita sakit, sebelum ini datang, sebelum malam ini datang, sebelum ini datang, kita suka sembahyang, kita suka puasa, kita belum. Nah, tapi Tuhan memang izinkan itu. Orang-orang beriman harus tahu itu Tuhan izinkan. Jangan sudah bilang Tuhan apa tapi salah, sudah besoin lah itu. Memangnya kita lebih benar dari Tuhan. Banyak orang mungkin bukan begitu DP iman, tapi ungkapan manusia lemah. Oh Tuhan apa tapi salah. Tuhan ampuni saya, itu saja. Saya banyak kelemahan kekurangan. Jangan bilang apa sih tapi salah. Kalau laki bini lain kali begitu. Kita dah salah apa dengan motor riba? Motoran dengan Tuhan yang begitu. Tolong lesot ditolong Tuhan, kemudian apa sok tapi salah. Dari selama ini kita bapak supaya minta sembuh belum. Tapi itulah Yesus. Segala sesuatu kalau kita menghadapi tantangan persoalan pergumulan itu memang
persoalan hidup kita. Saya Haleluya. pernah berkata, itu persoalan memang tamang hidup. Sebenarnya manusia di dunia ini yang dia kaya ke miskin ke, tahu berdoa atau nyanda, orang pamabo pun Tuhan satu jaga. Tapi itulah ketika orang punya iman mulai turun, Tuhan kasih dia datang. Lalu dia jawab apa dalam pergumulan. Ini sering kata dan banyak hal terjadi. Berani jadi anak Tuhan, siap untuk hadap tantangan. Itu terang kebandingan itu ada. Orang itu tak pernah dia pikirin. Malah dia hidup. Mana pernah sakit. Kok siapa dan orang? Satu rumah tangga kita gembala ibu rohani tapi anak semua. Begitu berbahaya. Kok siapa begini? Bandingkan itu yang datang-datang. Aduh, malah orang mabuk dan segala macam. Tepuk orang pernah tinggal orang rajin mabuk. Mari dia bilang kita kita nampak mabuk. Mata nak dia bohongin. Kau tak semabuk? Kau di pinggir jalan tak tidur no? Yang nak pikir-pikir ribut lapar orang semabuk. Wah, kuku lagi. Tar kita yang enggak. Kok? Ya kita memang pamabuk. Ketika kita semabuk pusing sekali, ya kita tidur di jalan kayak di got. Yang penting orang yang nak terganggu. Boleh juga begitu. Memang ada orang nak pikir begini. Saudara, lebih baik kita nak pernah masuk gereja dan jumpa dia. Oh mana ini? Nah, ini yang jadi persoalan hidup orang. Orang mereka jadi begitu. Tapi ketika orang punya iman, tetap diasah oleh firman. Haleluya. Ya begitulah. Orang ambil contoh jangan jauh-jauh orang. Semua ada di dalam firman. Amin. Ada tokoh iman yang paling kuat di dunia, sampai Ayub. Ayub kan begitu, orang tahu sama cerita Ayub. Datang ke iblis karena dia begitu saleh Tuhan, takut akan Tuhan, perajin, kaya, banyak anak. Pokoknya yang terkaya di masa itu, Ayub. Ya kan begitu. Paling saleh, Yesus apa Allah yang bilang. Iblis datang. Kenapa dia tapi Ayub? Iya, cuma karena dia kata banyak kekayaan. Maka kalau ambil dia kekayaan, dia sudah mau tak Tuhan. Oh yang mana pergi? Majang sentong dia berdiri. Oh iya dia datang. Oh habis ceritakan sama orang setahu. Semua kekayaan kehebatan Ayub habis. Padahal Tuhan bilang tidak ada sesaleh dengan Ayub ini. Ada yang bilang bahwa dia orang paling paling adil, paling saleh, paling takut akan Tuhan dan selalu beribadah padamu. Allah sendiri yang bilang, bukan orang lain. Nah bayangkan itu. Kalau orang lihat orang, kamakan DP ini rajin sekali, atau dia beriman, ya boleh. Tapi ini Tuhan sendiri yang bilang. Boleh nanti, kalau dia pilih. Amblas semua anak mati, habis semua DP kekayaan, habis. Kok dia paling saleh di dunia? Mengapa? Karena ini izin Tuhan. Amin. 2 kali dia dibagi. Datang lagi kedua. Nah so dia habis DP kekayaan mati ya, tetap setia. Oh iya, dia betul, so habis kekayaan. Mas DP diri, masih gagah-gagah, nyaman-nyaman. Oh iya, mana boleh pergi? Tentang DP diri boleh, mas DP nyawa kita punya itu. Oh iya, kita pergi. Kan itu cerita begitu. Datanglah si iblis. Lalu muncul penyakit paraya itu. Seluruh tubuhnya luka-luka dari kepala sampai di kaki, borok yang pusing. Jadi kasihan sebegitu tuh Ayub. Sudah ada DP kekayaan,
Sekarang DP diri, DP saking tidak ada di dunia. Saya katakan di sini, COVID menakutkan dunia, tapi penyakit yang menghantam Ayub lebih dari itu. Dari diambil kasih yang tumparang bicara kau, tentu katakan segala macam, kau musuh siapa yang masuk ke. Dalam situasi ini siapa yang datang? Bukan mendatang kasihan dapat suami, bukan itu dia bilang. Istri Ayub datang, ngana pe ontak, ngana le so begini, terang pe kekayaan senyanda, kok ngana pe diri so begini, kutuki jualamu kok ngana mati, itu kan Ayub pe bini. Membayangkan. Jadi segala sesuatu apalagi kalau orang beriman ketika mendapatkan ada maksud Tuhan. Kalau bandingkan dengan Ayub, seberapa sih terhadap iman? Tapi Alkitab menjelaskan, cuma ada soal di situ. Plus kasihan tuh istri yang tersayang dan kasihan dapat suami. Bukan itu tuh dia datang dia malah kutuki saja alamur. Bayangkan, kau mana mati jo? Saya pernah khotbah ini kontak tanya. Ada tuh kelakuan istri Ayub sekarang ada. Kita bertanya mak kita jawab sendiri. Apakah ada di dunia yang canggih ini seperti sikap dari istri Ayub? Saya katakan ada. Apakah ada hamba-hamba Tuhan yang terhormat yang akhir-akhir ini ada sifat istri Ayub? Ada. Bukan sedikit sekarang orang kalau ini waktu senang-senang, baku panggil papi mami lagi. Saya kasih yang suami, ibarat apa dalam satu usaha dia menurun, ya istri boleh bilang, kok bagaimana sekarang? Kamu pergi pasar, sudah ada duit. Lama-lama dia kasih biar. Kau mulai kalau bagi sebiar kau cuma bima patuang boleh. Maaf ya. Banyak yang terjadi begitu. Sopi pas apa? Nah ini dunia canggih sekarang jadi begitu. Itu istilah kelakuan itu. Cuma suka senang. Makanya Ayub bilang, engkau pembicara ini perempuan gila pembicara. Memangnya orang cuma suka terima tuh bagus-bagus. Itu yang senang-senang, kontoran ini mau susah. Itu sebabnya orang hidup begitu di dunia ini. Nanti kalau orang setia terus sampai ke akhir, satu waktu orang akan ada di tempat yang tidak ada air mata lagi. Asal orang setia, iman kita tetap kokoh menghadapi situasi dunia yang canggih luar biasa sekarang. Betapa banyak kejahatan muncul. Kita akui kan? Bukan menurun, apalagi dengan media media sosial yang canggih-canggih ini, tuh HP segala macam. Justru muncul banyak kejahatan kan? Tuh HP, kita cuma tahu pakai HP dikasih ini. Tanpa tahu tuh sorong karhana, tanpa pernah pakai itu. So kita dulu model itu. Mar tadi dapat tapi anak cucu. Memang kamu pemasa sekarang sedang dari sekolah masuk pakai begitu. Kalau opa dia manda. Kamu bagian itu cuma tak tahu. Halo, tembak terima. Nah, ini siapa? Cuma itu. Mas sekarang dunia sekarang sedang bercerita dari Wamaru ini bercerita dengan yang ada di Amerika. Waktu tengok tuh muka ya kan ya begitu. Mau apa? Memang ini pun Tuhan izinkan ditemui oleh manusia untuk kebaikan manusia. Itu tujuan Tuhan. Tuhan bilang orang harus ada hikmat, berpengetahuan. Nah, bagaimana kalau gembala saudara di sini orang biomo? Dia mau bagaimana? Karena bodoh. Tapi Tuhan bilang harus punya hikmat, ada pengetahuan. Izin Tuhan. Tapi ketika izin Tuhan itu kita terima, jangan salah gunakan. Itu yang menjadi persoalan. Dan ini yang terjadi sekarang. Ya kan? Itu yang terjadi sekarang. Tapi saya bersyukur. Ya. Kita harus ikuti perkembangan
dunia sekarang, tetapi jangan air dengan itu. Itu kapal laut, dia harus ada di air. Dia tidak boleh berjalan kalau di darat, tidak boleh. Mesti di air. Amin. Mari jangan berani masuk air di dalam. Mau tinggalan. Begitu tuh orang hidup. Orang masih di dunia siapa bilang. Tapi ketika orang menghadapi tantangan, jangan kau terus tinggalan. Itu maksudnya. Jadi inilah saudara-saudara firman Allah pada hari ini. Dalam rangka kita sudah tahu semua itu cerita, tapi di dalamnya kita ambil singkat apa yang kita mau ambil, masukkan dalam hidup kita. Saya katakan sepertinya ditransfer ke orang. Amin. Nah, pada dunia canggih sekarang, kalau dia ada nomor rekening, ada bank banyak. Dari mana saya tahu. Oh, tiba-tiba siapa tapi saldo tak tambah. Padahal ada anak atau cucu dari mana, nah transfer kemari. Begitu orang terhadap Tuhan. Apa yang ada di dalam firman itu kita bawa, kita masukkan dalam hidup ini, apalagi orang dibungkus oleh Tuhan, sehingga tantangan boleh datang. COVID berjalan terus, kemenangan dari Tuhan ada pada orang. Orang tidak usah hanyut dan ketakutan. Sebab Tuhan selalu berketikan, jangan takut, aku ini. Kalau aku Tuhan, suruh Pak kita datang. Nah kalau datang Pak Tuhan, tengok ke Tuhan, jangan lupa kemari. Dia dah minta datang, sebagai datang di atas air, kok. Ya, semula tenggelam. Nah, begitu memang aku orang hidup. Tetap orang memandang Kristus. Firman Tuhan menjadi pegangan kita. Dan pada akhirnya ada ayat terakhir di sini. Di situ dia katakan, nah itu murid-murid bilang orang lagi bilang, siapa ini regen kok sedang angin badengar pagi ya. Sementara murid itu banyak orang Kristen yang nyanak kenal Kristus. Sama ada peristiwa di sini. Oh, siapa kata ini? Angin sohantan dia cuma tenang. Oh tenang. Ada kan orang? Siapa kan? Nah inilah Torah. Saya percaya Torah yang sudah mengikuti panggilan Tuhan, tetap melangkah, selalu menguatkan iman satu dengan yang lain, setia kepada Tuhan. Karena kuncinya adalah ketahanan iman. Ketika kita selalu dengan Tuhan, pertahankan. Kita sudah disalut oleh Kristus sesudah kita memberi diri melalui firman. Jadi di mana dia ikut? Orang tidur, orang di otot, orang di pesawat, orang di laut, dimanapun Tuhan ada. Dan Tuhan bedakan orang yang mengerti dan yang nyala. Jadi itulah firman Tuhan yang bisa kita jadikan dasar untuk menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati luar biasa pagi hari ini dengan kekuatan firman Tuhan. Kita respons pribadi kita, keluarga kita terhadap apa yang sudah disampaikan, bukan kebetulan. Tapi inilah Tuhan mengerti kebutuhan kita. Dan Tuhan yang menyatakan apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengerti, Tuhan hadir untuk memperkenalkan pribadi Dia dengan begitu jelas. Sering persoalan menjadi sesuatu yang menyamarkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sudah terungkap rahasia besar hari ini. Tuhan memperkenalkan pribadinya dengan begitu jelas. Di situasi yang tidak menentu, di situasi yang menakutkan, di situasi yang mencekam. Dan firman Tuhan berpesan bahwa kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Alihkan perhatian kita bukan kepada semua
hal yang membahayakan kita, persoalan apapun sekitar kita, tetapi fokus kita kepada kebenaran Allah, Haleluya. kepada pribadi Dia. Mari berdiri kita respon firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Katakan hanya Aku bisa lari kepada Yesus. Bisa lari kepada Yesus. Bisa lari kepadanya. Dibawa kaki Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Hanya kepada Dia kita bawa hidup kita. Bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Bawa kaki Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari Dengan penuh kerendahan hati katakan di bawah kakinya sentosa. Bawa kaki Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi hanya Aku bisa Hanya ku bisa lari kepadanya. kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita agungkan Dia Haleluya. karena tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan di dalam Dia. Haleluya. Tidak ada persoalan yang lebih besar dari kekuatan Dia. Haleluya, Yesus. Tidak ada persoalan yang bisa mengalahkan suara Tuhan. Amin. Asalkan kita percaya, kita Ya, yakini firman Allah menjamin, firman Allah mengikat kita. Itu adalah janji Allah. Dia mengikatkan dirinya dalam janjinya dengan Ya, kita. haleluya. Kita bersyukur bahwa kita punya sikap optimis, Haleluya. percaya sungguh kepada Yesus Amin. yang hadir pada saat kita mungkin tidak mengenal, mungkin kita dalam kehampaan, tapi Dia datang, Dia hadir, Amin. dan Dia datang dengan suara yang jelas. Hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, Dia berkata, hati ini bukan kemarin, tetapi hari ini, bahkan setiap saat, setiap hari Dia datang, Dia lawati kita. Kita adalah pemenang. Amin. Kita bersyukur firman Allah memenangkan kita. Firman Allah membebaskan kita. Haleluya. Firman Allah memastikan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih. Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau melawat kami. Haleluya. Terima Luar kasih. biasa Engkau pakai hamba-Mu Terima kasih, Yesus. di usia yang begitu rendah, tetapi dengan begitu lantang Tuhan
bersyukur saat ini kami Haleluya. diberkati. Kami pribadi, kami keluarga, kami jemaat Tuhan, Amen. persekutuan yang ada Amen. diberkati di dalam nama Yesus Haleluya. oleh kebenaran firman Tuhan. Terima Usia kasih. orang tua kami, dia adalah hamba-Mu, dia adalah Ya, gembala senior. Yesus. Haleluya. Dia sudah melayani Engkau, mungkin dengan Amen. status jabatan organisasi. Dia manusia biasa, dia Haleluya. status biasa, tetapi urapan Allah ada dalam hidupnya, dan itu transfer bagi kami. Amin. Kami percaya Roh Kudus ada dalam hidupnya. Haleluya. Tidak pernah Roh-Mu meninggalkan dia, Ya, Yesus. sehingga apa yang diungkapkan, baik itu dalam dialog secara biasa, tetapi hal yang luar biasa Amin. terjadi. Amin. Hal ini lebih luar biasa Tuhan pakai untuk mengungkap rahasia besar kebenaran Allah. Kami bersyukur kami diberkati saat ini. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Kami percaya, kami yakini, kami tidak ada satupun yang pulang dengan biasa-biasa, Amin, amin. tetapi kami pulang dengan luar biasa. Oh, haleluya. Karena firman Allah luar biasa saat Haleluya. ini. Haleluya. Membentuk, mengubah, membaharui hati, roh, jiwa kami. Terima kasih, kami akan datang dengan persembahan kami, Haleluya. ucapan syukur kami. Puji Dan Tuhan. terlebih daripada itu, ketika kami keluar dari tempat ini, kami Amin, percaya bahwa kami bukan manusia biasa-biasa, karena kami adalah manusia Allah. Haleluya. Roh Allah ada dalam hidup kami, dan biarlah setiap perkataan kami itu mengubah keadaan Amin. buruk apapun menjadi Haleluya. baik adanya. Terima kasih, kami Terima doakan kasih, Tuhan. khusus hamba-Mu yang sudah berbicara, usia yang sudah renta bersama dengan Haleluya. mama kami juga yang bersama saat ini, umat-umat-Mu yang ada saat ini, yang Haleluya. sudah hadir. Kami percaya berkat Allah Amin. begitu kuat dalam hidup kami. Puji Tuhan. Berkat yang bukan sementara, tapi adalah berkat untuk sebuah kekekalan. Haleluya. Jaminan itu ada dalam hidup kami. Amin. Kami doakan pemerintah bangsa negara kami. Ya, Banyak persoalan, baik persoalan yang secara global, Oh, yang tidak haleluya. bisa dihindari oleh bangsa manapun Amin. hari-hari. Amin. Ditambah dengan berbagai hiruk pikuk yang sedang terjadi. Ya. Masalah-masalah politik, masalah keamanan, masalah Ya, ekonomi Yesus. makin menumpuk, makin Oh, bertambah, haleluya. makin saling melengkapi dengan berbagai persoalan. Ya. Tetapi kami punya Allah yang hidup. Haleluya. Kami punya warisan surga. Ketika kami perkatakan, di tengah badai kami tetap tenang. Amin. Haleluya. Di tengah badai yang menimpa bangsa ataupun daerah, kami Ya, doakan Tuhan memberi ketenangan bagi pemerintah dan Haleluya. masyarakat kami, untuk kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Amin. Baik kami dalam status sebagai pemerintah, Ya. jenjang pusat, daerah, sampai ke jenjang terendah yang ada di desa, Haleluya. bahkan di skala yang terkecil dalam pemerintahan ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan Amin. para perangkat, baik perangkat dalam skala negara, skala nasional, Ya, sampai ke skala desa. Haleluya. Hikmat, kebijaksanaan, kekuatan surga ada dalam hidup mereka. Amin. Amin. Juga kearifan masyarakat makin dewasa Haleluya. untuk menanggapi setiap masalah yang ada di hari-hari ini, Tuhan. sehingga kami bisa menikmati kemakmuran bukan dalam hal lahiriah, Ya. tetapi yang pertama spiritual, Amin. kemakmuran lahiriah dan rohani kami itu terjamin di dalam kekuatan Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kami adalah saksi-saksi yang Tuhan tempatkan untuk bukan menjadi pembuat masalah, Ya. tetapi kami adalah orang-orang yang membuat jalan keluar dari setiap Haleluya. persoalan. Kami doakan gereja, dimanapun gereja, gereja apapun, untuk arahkan visi sorga, Haleluya. hadir dan tetap nyata di muka bumi ini. Amin. Khususnya bagi gereja kami di GPKDI, Sinode Pusat Daerah, gereja-gereja lokal, sampai Ya, semua Yesus. warga gereja, semua membawa kekuatan Allah. Amin. Amin. Kami adalah warga kerajaan, bahkan keluarga Haleluya. kerajaan Allah. Terima Amin. kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa syukur kami. Puji Kami akan meletakkan korban persembahan. Dan kami pun teringat bagi setiap perjalanan umat Tuhan dengan banyak kesibukan yang mungkin mereka hadapi. Haleluya.
ada keterbatasan tidak bisa beribadah karena dibatasi untuk ruang ibadah atau tempat-tempat ibadah. Kerinduan mereka, bahkan mereka bisa mendengar baik secara live streaming, baik secara langsung lewat pengeras suara. Biar itu memberkati dimanapun mereka ada, mendengar dengan jelas berita tentang Tuhan. Amin. Itu mereka akan jalani hidup melakukan kebenaran Allah. Puji Tuhan. Kami bersyukur kami akan meletakkan persembahan ini untuk kami respon semua pelayanan yang ada di hari ini, bahkan untuk hari-hari selanjutnya kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus menerima berkat Allah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Puji Tuhan, kita lakukan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, sukacita besar hari ini melebihi dari tadi malam. Saya pikir saya sangat bersuka karena hadir pesta begitu meriah, makanan enak-enak, banyak yang datang, semua senyum, semua riang. Hari ini lebih daripada tadi malam. Haleluya. Terima kasih Gembala Senior. Saya harus katakan Gembala Senior karena walaupun hanya kurang lebih 3-4 tahun, Bapak saya pernah saya status bukan anak, tapi jemaat dari pernah gembala. Tapi karena tugas secara organisasi pada saat itu sekitar 81 sampai 84 dulu. Orang belum ada tuh, anak-anak ini belum ada. Apalagi Helen dengan Yuri belum ada. Puji Tuhan. Jadi ini gembala. Jadi dan saya melihat bahwa roh gembala itu tidak keluar sekalipun bukan jabatan gembala. Amin. Roh hamba Tuhan itu tetap ada sampai suatu waktu begini. Kalau mau baku taruh, tadi Bapak bilang kita lebih kuat belum tentu naik gunung kita kalah. Apalagi boleh begini, pendek begini. Puji Tuhan. Ini juga ada Mama, puji Tuhan. Saya sangat diberkati. Bukan mengada-ada. Saya sudah pernah berapa kali tawarkan. Ini memang kita tadi malam dan bilang, Om, boleh tuh melayani. Kita di sosial di hotel. So kasih mereka pengantin, melayani. Saya begitu suka sekali bikin orang itu ketawa-ketawa sampai habis gigi itu kita bermama sana. Maka suruh pakai masker. Haleluya. Karena memang saya sikapnya begitu. Bapak saya paling kenal dengan saya. Dia tukang veto begitu. Mari, tetap habis dia veto kita sembah kepada dia. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Mama, diberkati Tuhan. Bukan saya saja yang menyaksikan. Banyak orang, so 82 kok masih boleh naik turun tangga berapa kali balik tadi malam gitu. Saya bilang, Pak, PAB tuh main Pak MC kok bilang cuma ada naik turun rumah kita masih boleh naik turun. Haleluya. Terima kasih kehadiran jemaat dengan penuh sukacita. Mohon maaf ini ada saya lihat keluarga dari Win kan ini. Oh Mitra, sudah sering saya lihat lewat-lewat di rumah. Puji Tuhan, nggak sempat dikasih untuk apa, karena memang orang kalau mau pakai jam mungkin karena memang kita tahu semua kondisinya, jadi ibadah
sudah langsung begitu pujian beberapa lagu, tidak ada lagi pujian kelompok. Nanti mungkin boleh sebentar orang cerita-cerita sekaligus, biar lagi yang punya pesta tadi malam bilang ya nggak undang ke undang, habis ini terus di rumah. Ada kelebihan korba pesta lagi di rumah, jadi boleh langsung ke rumah, mungkin pernah lewat di rumah, nanti boleh baku ibu ke rumah nikmati sesieni, ajak bruton ke rumah, ada yang disiapkan ya, yang tentu Umak juga sempat hadir tadi malam, Susmeti, Eleyola dapat edit banyak orang ke wajah makasihnya dapat hadir di pesta, tetap datang di rumah. Kalau habis nanti singgah di rumah makan. Puji Tuhan, semua diberkati. Tentu kita bersyukur sekali lagi, semua kondisi suasana yang ada ini adalah anugerah Tuhan. Mau yang baik yang buruk, tetap Tuhan hadir dengan suara yang jelas, dengan pribadi yang jelas, dengan jaminan yang pasti. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdiri semua, kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Putra yang tunggal, pertolongan, penghiburan, pemulihan, perlindungan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita semua mulai pagi menjelang siang hari, sepanjang hari, minggu, bulan, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sehat, salam berkat, luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Mama ada semati ya. Ada.